Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Salam pertanian Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pertanian. Kali ini kita harapkan mengenai cerita tentang pertanian yang diharapkan dapat membantu menginspirasi kita dalam berbudidaya tanaman pertanian. Nah, pertanyaan bukan pertanyaan. Eh, Cerita ini kami susun karena pada beberapa waktu yang lalu kami di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah itu di apa ya, di challenge, di diskusi untuk menyelesaikan masalah mengenai pengaruh dari kekeringan terhadap produktivitas kelapa sawit. Jadi pengaruh dari kekeringan ini sangat besar bagi kelapa sawit, sehingga sampai-sampai waktu itu bunganya pada rontok, nah, kemudian akhirnya produktivitas turun. Nah, ini apalagi di daerah tersebut memang tanahnya tanah pasiran. Nah, sehingga untuk mengatasi itu bagaimana? Sehingga semua pada kering, gulma pun ikut mati. Sehingga mengatasinya bagaimana? Salah satu yang kami sarankan dulu adalah menanam pisang, pisang hutan. Nah, kan begitu. Ini eh, apanya mudah teorinya, tapi prakteknya sulit. Oleh karena itu, seharusnya di tempat-tempat tertentu juga ditanami eh, pisang ini. Untuk apa? Untuk di musim kemarau itu bisa untuk menahan air, sehingga tidak terlalu kering sekali. Kemudian kita flashback lagi cerita ini ke belakang ke tahun 1980-an. Nah, kita bercerita ini ada sejarahnya. Ini pahlawan bagi eh, negara Ethiopia. Ethiopia. Jadi pahlawan tidak hanya dalam bentuk manusia ya, tapi tanaman juga bisa jadi pahlawan. Ya, jadi ceritanya begini. Ya. Jadi di tahun 80-an, kalau nggak salah 81, 82, saya masih SMP waktu itu. Di Ethiopia itu terjadi eh, kekeringan yang panjang. Kekeringan yang panjang akhirnya apa? Menyebabkan terjadinya kelaparan. Ya. Banyak masyarakat penduduk yang meninggal dunia karena kelaparan. Nah, situasi pada waktu itu kan berbeda dengan zaman sekarang, ya kan. Nah, sehingga eh, berita di TVRI di apa isinya sangat mengerikan. Nah, banyak anak-anak yang meninggal sudah ditungguin oleh burung kondor, burung apa itu kan sangat mengerikan. Sehingga banyak relawan-relawan yang uh, membantu memberikan minuman, nah, atau makanan. Singkat cerita banyak yang meninggal. Harusnya ini kan sekarang tidak terjadi karena apa? Sekarang kan teknologi pengawetan makanan itu kan juga sudah berkembang. Artinya kan disebar Indomie gitu kan juga sudah eh, selesai makanan kalengan dan sebagainya. Ya. Ini yang terjadi pada waktu itu kan ya eh, remote area, informasi itu belum begitu cepat berkembang. Nah, ini yang terjadi. Sehingga eh, terjadilah tragedi kemanusiaan. Nah, itu tadi, kekeringan dan kelaparan. Sangat terkenal, Ethiopia, nah, di Addis Ababa, kan gitu. Nah, berikutnya, fase berikutnya, setelah itu kan karena kekeringan. Nah, berikutnya, sekarang kalau kita lihat sejarah, Ethiopia termasuk yang berhasil di dalam pertaniannya, bahkan menjadi sumber pangan dunia. Kalau nggak salah sekarang nomor 12 di dunia.
dengan teknologi dari berbagai negara maju, meskipun di daerahnya kering, sekarang lumayan menghasilkan bahan pangannya. Ya, di daerah kering dikumpulkan lewat generator, mengumpulkan uap air, kemudian pengairannya jadi ada. Nah ini pertaniannya menjadi berkembang. Nah ini kan membalikkan sejarah. Ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Nah, salah satu yang sangat menarik sebagai pahlawan tadi adalah ini gambar di belakang saya ini. Pisang bukan sembarang pisang, ya. Yaitu pisang Ethiopia. Nah, pisang Ethiopia, pisang Abyssinia, Abyssinia juga Ethiopia itu. Nah, pisang palsu, pseudo palsu atau false banana, nah itu. Yang nama latinnya adalah ini ya, saya mundur sedikit. NCT ventricosum. Nah, jadi ini adalah pisang Ethiopia, pisang Abyssinia, pisang palsu, false banana, nah, pseudo banana. Nah, ini sangat berhasil membantu Ethiopia di dalam kekeringan dan kelaparan. Kenapa itu? Padahal ini masih yang palsu, bukan yang aslinya. Jadi NCT ventricosum ini seperti pisang, ya karena pisangnya tidak menghasilkan buah ya. Jadi ini tanamannya seperti pisang pendek, bonggolnya besar. Nah, jadi ini di daerah apa ya perbatasan dengan Malawi dengan daerah sini yang di daerah apa Ethiopia itu mampu hidup gitu. Nah, dan nah ini mampu bertahan di daerah kering itu bisa sampai 7 tahun. Nah, 7 tahun. Nah, ini yang sangat sangat luar biasa memberikan apa ketahanan eh, pangan untuk hampir 20 juta di daerah 3 region daerah situ yang sering kekeringan ini. Nah, caranya apa? Nah, ini perbanyakannya dengan biji ya, nah, gitu. Jadi karena bonggolnya besar tadi, namanya panganan dalam bentuk akar ya, nah itu tunggal, itu di apa ekstrak, ya, seperti diserut itu, diserut kemudian apa nanti difermentasi menjadi makanan disebut orang setempat poco gitu. Itu untuk kemudian dimakan. Nah, ini. Jadi untuk penahan lapar lah, kayak gitu. Poco. Kemudian kalau yang cairannya adalah bolis gitu. Nah, jadi dua makanan ini dihasilkan dari NCT ventricosum ini, pisang palsu Ethiopia ini. Nah, inilah kelebihannya adalah tadi tahan kekeringan. Kalau kelapa lain sudah mati ini masih bisa hidup dan bisa dimanfaatkan itu tadi seratnya kemudian dimakan menjadi poco tadi. Gitu. Nah ini yang bisa menghidupi banyak orang. Dan ini kalau di hewan ini disebutnya juga seperti ontanya di tanaman. Nah, dia mampu menahan air gitu. Demikian pemirsa cerita-cerita tentang pertanian yang ada. Semoga bisa menginspirasi bagi kita sepanjang kita berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada. Salam pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.